sesi kali ini, saya akan menjelaskan metode dalam merancang pendidikan klinik yang disebut dengan metode klinik. Klinik terdiri dari 6 huruf yang menunjukkan 6 langkah dalam merancang pendidikan klinik. Huruf pertama sekaligus langkah pertama dalam merancang pendidikan klinik adalah C, Content Organization, mengorganisasi isi. Apa yang dimaksud dengan mengorganisasi isi? Adalah bagaimana kita mengorganisasi kompetensi klinik yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam pendidikan klinik. Ada 3 hal atau 3 kapabilitas yang harus dicapai dalam pendidikan klinik. Yang pertama adalah intellectual capability atau kemampuan intelektual, berupa apply knowledge atau pengetahuan terapan dan clinical reasoning atau penalaran klinis. Yang kedua adalah practical capability atau kemampuan praktek, yaitu kemampuan praktek klinik dan pengelolaan pembelajaran mandiri atau self management. Yang ketiga adalah affective capability atau kemampuan afektif, yaitu tentang motivasi, nilai-nilai profesional, etika, kepercayaan diri, dan identitas sebagai seorang profesi. Cara mengorganisasinya banyak cara. Misalnya, teman-teman mengurutkan kompetensi seperti biasanya, atau teman-teman juga bisa mengikuti cara yang ada di porsi ID, 4 komponen instructional design, atau teman-teman juga bisa menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan pada EVA, Entrustable Professional Activities. Huruf kedua, sekaligus langkah kedua dalam merancang pendidikan klinik adalah L, Learning Program atau program pembelajaran. Ada 4 program yang harus kita pikirkan, atau ada 4 kegiatan yang harus kita pikirkan dalam merancang pendidikan klinik. Yang pertama adalah program orientasi atau orientation program. Yang kedua adalah kegiatan pengajaran atau teaching activities. Yang ketiga adalah kegiatan penilaian atau assessment activities. Dan yang keempat adalah kegiatan pendukung atau supporting activities. Keempat aspek ini harus disusun sedemikian rupa agar proses pembelajaran bisa terlaksana secara berkesinambungan. Dimulai dari mahasiswa di orientasi, kemudian mahasiswa mengikuti kegiatan pengajaran. Untuk mengetahui kemajuan mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pengajaran, maka kita nilai dengan melalui kegiatan penilaian. Setelah mahasiswa mengikuti kegiatan penilaian, diketahui kelebihan dan kekurangan mahasiswa, maka ditindaklanjuti dengan kegiatan pengajaran lagi. Progres mahasiswa dalam pengajaran dan penilaian diamati atau dimonitor melalui kegiatan pendukung, berupa keberadaan dosen pembimbing klinik. Huruf ketiga dari klinik, sekaligus langkah ketiga dalam merancang pendidikan klinik adalah I, Information Media, menyiapkan media informasi. Ada 4 jenis media informasi yang harus kita siapkan. Yang pertama, media informasi untuk memberikan peta tentang kegiatan pendidikan atau kurikulum pendidikan klinik yang akan dijalani oleh mahasiswa, atau sebagai roadmap. Inilah yang sering disebut dengan panduan akademik atau panduan pendidikan klinik. Media informasi kedua yang perlu dipersiapkan dalam merancang pendidikan klinik adalah media informasi untuk membantu pembelajaran mahasiswa atau panduan belajar. Salah satu tantangan terbesar mahasiswa di pendidikan klinik adalah menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang telah mereka pelajari selama di tahap akademik di praktek klinik, khususnya dalam berinteraksi dengan pasien. Sebagai contoh, bagaimana mahasiswa harus menegakkan diagnosis dari keluhan utama, kemudian menetapkan tata laksana, bahkan sampai edukasi. Media informasi ketiga yang perlu dipersiapkan dalam merancang pendidikan klinik adalah media informasi untuk memonitor kegiatan mahasiswa di pendidikan klinik, atau buku kerja harian atau log. Media informasi ini penting untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan mahasiswa, mulai dari kegiatan pengajaran, penilaian, dan juga kegiatan pendukung, berupa pembimbingan klinik dengan dosen pembimbing klinik. Media informasi keempat yang perlu dipersiapkan dalam merancang pendidikan klinik adalah media informasi untuk melihat progres atau kemajuan belajar mahasiswa, mendokumentasikan semua kegiatan sekaligus memberikan sarana mahasiswa untuk merefleksikan apa yang telah dia pelajari, apa masalah yang dia hadapi, dan bagaimana
mahasiswa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga selain kita tahu kegiatan pembelajaran yang diikuti, progres, performance yang kita ketahui melalui kegiatan penilaian, juga kita mengetahui bagaimana mahasiswa mengatasi berbagai permasalahan selama pembelajaran di pendidikan klinik. Media tersebut yang kita kenal dengan portfolio. Huruf keempat dari klinik, sekaligus langkah keempat dalam merancang pendidikan klinik adalah N, networking. Menyusun jejaring. Jejaring apa? Jejaring tempat praktek atau rumah sakit pendidikan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam networking atau mengelola jejaring tempat praktek atau rumah sakit pendidikan. Yang pertama adalah memilih sesuai dengan standar. Yang kedua adalah mengelola tempat praktek atau rumah sakit pendidikan, mulai dari mengembangkan organisasi pengelolaan, melengkapi dokumen administrasi seperti naskah kerjasama dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama. Yang ketiga adalah membina tempat praktek atau rumah sakit pendidikan, bahkan sampai mendapatkan sertifikasi tempat pendidikan klinik atau sertifikasi rumah sakit pendidikan. Huruf kelima dari klinik sekaligus langkah kelima dalam merancang pendidikan klinik adalah I, instructor atau clinical teacher atau instruktur klinis atau pembimbing klinik. Instruktur klinik atau pembimbing klinik adalah komponen yang sangat penting dalam merancang pendidikan klinik. Setidaknya ada 2 hal yang harus kita pikirkan terkait dengan instruktur klinik atau pembimbing klinik ini. Yang pertama adalah kemampuan mereka dalam membimbing mahasiswa atau dalam mengajar mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah menilai mahasiswa di pendidikan klinik. Yang kedua adalah mengembangkan karir mereka sebagai dosen klinik, baik terkait karir sebagai ahli di bidang kesehatan maupun karir sebagai seorang dosen pembimbing klinik atau instruktur klinik. Huruf terakhir dari klinik sekaligus langkah terakhir dalam merancang pendidikan klinik adalah C, controlling the quality, mengendalikan mutu. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam controlling quality atau mengendalikan kualitas di pendidikan klinik. Yang pertama adalah membuat standar atau panduan. Yang kedua adalah menerapkan panduan atau standar. Yang ketiga adalah mengevaluasi pelaksanaan panduan atau standar. Yang terakhir, yang keempat adalah melakukan perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan atau penerapan standar atau panduan. Kita sering mengenalnya dengan plan, do, check, action. Demikianlah tadi 6 langkah dalam merancang pendidikan klinik yang disingkat dengan metode klinik. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.